Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang tummy time. Buat teman-teman yang lagi rencana untuk punya anak atau sekarang lagi punya anak bayi ini, sebaiknya kalian tonton video ini. Tummy time ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh orang tua. Kenapa? Karena ini menjadi tanda perkembangan baru bagi anak mereka. Nah, tummy time ini memiliki manfaat untuk melatih kekuatan otot kepala, otot leher, bahu, juga lengan. Selain itu, tummy time ini juga mempersiapkan anak nih, melatih kekuatan anak untuk berguling, untuk duduk, dan siap berjalan. Biasanya, tummy time ini terjadi pada usia bulan ketiga sampai bulan kelima. Tapi untuk parents yang anaknya belum bisa tummy time sampai udah usia 5 bulan, jangan panik dulu, jangan khawatir dulu, dan jangan sedih dulu. Karena tentu saja perkembangan tiap anak berbeda-beda dan nggak bisa semuanya disamaratakan. Biasanya anak-anak yang lebih lambat bisa tummy time-nya ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya karena kegemukan. Nah, jadi jangan patah semangat dulu. Berikut ini adalah tips-tips yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang pertama, siapkan dulu alasnya yang nyaman dan pastikan lingkungan sekitar anak aman. Setelah menyiapkan alas yang nyaman, lingkungan sekitar juga udah pasti aman. Nah, parents bisa tempatkan anaknya dalam posisi tengkurap. Tujuannya ini untuk melatih otot leher si anak. Ini bisa dilakukan selama kurang lebih 2 menit dan sebanyak 3-4 kali dalam sehari. Tips nomor 2 yaitu kita berikan stimulasi atau rangsangan. Kita pancing. Jadi dalam kondisi anak sedang terlentang, orang tua tengkurap di sebelahnya anak sambil membaca buku, sambil mainin mainannya anak, atau sambil membunyikan bunyi-bunyian yang menarik perhatian anak. Tujuannya adalah supaya anak terpancing untuk berbalik. Kalau kita pancing dan anaknya bisa berbalik atau roll over, berarti latihan tummy time-nya sudah berhasil karena itu menandakan otot di kepala, leher, bahu, dan lengan anak itu sebenarnya udah kuat. Yang ketiga, tipsnya jangan memaksa anak supaya tidak menimbulkan trauma. Jadi kalau anak udah ngantuk ya misalkan, itu biasanya jadi lebih rewel, cranky, dan itu jangan dipaksa atau diajak latihan lagi. Karena nanti anaknya makin rewel dan dia juga bingung sebenarnya ini harus bagaimana. Jadi kalau anaknya udah rewel, sebaiknya biarkan anak istirahat untuk memulihkan energinya. Tips yang terakhir adalah jangan mudah menyerah. Karena biasanya orang tua juga udah gampang menyerah tuh kalau misalnya anaknya belum bisa untuk angkat lehernya. Karena di awal-awal waktu kita tempatkan anak dalam posisi tengkurap, di awal-awal itu kan otot lehernya belum begitu kuat, jadi dia pun masih jatuh. Nah, tapi orang tua bisa terus semangatin dan terus pancing sampai akhirnya dia bisa angkat lehernya dan kepalanya. Kalau udah berhasil, bisa dicoba untuk next step yaitu roll over. Dipancing terus dan pastikan anaknya untuk istirahat yang cukup dan jangan bikin stres anak juga. Kalau anak udah kelelahan, boleh di stop dan kasih dia istirahat. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.